Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Kang Fajar. Kali ini kita akan mencoba menginstal laptop Asus X453M hanya dalam waktu 7 menit. Penasaran bagaimana caranya? Simak video kali ini. Oke, yang pertama kita masuk ke BIOS dulu ya. Seperti biasa pencet F2. Oke, ini sudah masuk ke menu BIOS. Selanjutnya kita langsung setting ke boot priority. Untuk boot priority standarnya biasanya pakai Windows Boot Manager. Sekarang kita ganti ke media penginstalan yang akan kita pakai. Kebetulan sekarang saya pakai SanDisk ya, flash disk SanDisk UEFI, sehingga kita ganti saja ke UEFI SanDisk partition 2. Oke, kalau sudah, kemudian kita langsung masuk ke secure boot. Jangan lupa kita disablekan dulu ya, biar nanti installnya gampang. Oke, setelah itu cek kembali boot option 1 UEFI, terus kita save ya. Sambil ditunggu, ini menu DLC bootnya sudah muncul kembali ya. Ini ada banyak menu sebenarnya untuk DLC boot, cuman nanti yang kita pakai itu yang mini Windows 10 ya, untuk menginstal dengan cara recovery. Ditunggu sebentar. Jadi metode penginstalan itu sebenarnya banyak, cuman untuk kali ini saya pakai yang metode menggunakan DLC boot menggunakan tools Acronis Tool Image ya. Jadi ada banyak sekali tools, cuman untuk kali ini saya pakai Acronis Tool Image karena lebih simpel dan kemungkinan untuk gagalnya sangat kecil ya. Jadi boleh dikatakan sekitar 95% berhasil. Ya, tunggu sebentar ya. Ini sudah muncul ya menu DLC boot 2019. Ini menunya sudah cukup komplit ya. Ada mini tools, disk tool nanti ada partition wizard, my partition dan lain-lain ya. Toolsnya sangat komplit DLC boot 2019. Nah, sekarang kita masuk ke partition wizard. Untuk partition wizard kali ini fungsinya untuk menghapus partisi-partisi pada harddisk yang sudah terinstall atau yang sudah ada file Windowsnya. Biasanya untuk file GPT ya, untuk laptop-laptop yang sekarang itu filenya disknya pakainya GPT disk atau UEFI. Nah, biasanya di GPT itu ada beberapa partisi untuk Windows, jadi nggak cuma C saja, tapi ada recovery sama file yang lain. Nah, untuk harddisk laptop ini selain C yang Windowsnya itu ada 3 ya, ada FAT32 sama recovery. Nah, ketiga-tiganya ini kita delete ya, kita delete saja. Untuk partisi yang lain yang D sama E jangan dihapus ya, nanti datanya kalian hilang semua. Jadi ini untuk C nya sama recovery nya kita hapus dulu. Kita bikin jadi partisi unallocated ya, jadi nanti partisinya kosong. Nah, fungsinya apa? Nanti buat install pakai Acronis Tool Image. Oke ya, kita delete semuanya saja. Ini sudah unallocated ya. Oke, sekarang yang tadi unallocated ya, kita apply atau kita aplikasikan ke aplikasi mini toolnya. Berarti ke application operation pending, kita apply saja. Tunggu sebentar. Oke, sudah berhasil ya. Nanti kita lihat di disk 1, disk 1 itu harddisk laptopnya ini sudah unallocated sekitar 104 GB. Nah, nanti partisi ini yang nanti
kita buat untuk recovery Windows atau install Windows secara cepat ya. Oke, setelah itu langsung kita masuk backup and recovery. Kita pakai image 2014 ya. Kalau 2019 bisa juga sih sebenarnya, cuman agak ribet, jadi kita pakai yang 2014 saja. Oke, kita tunggu sebentar. Lalu kita lihat menu-menunya ya. Ada backup, ada recovery. Untuk backup sendiri nanti fungsinya buat backup Windows yang telah jadi, atau kita bisa bikin Windows, install Windows cepatnya pakai backup yang ini ya. Nanti di video berikutnya nanti saya jelaskan. Nah, sekarang kita pilih recovery ya. Terus browse for backup, kita cari filenya, file backupannya. Kebetulan saya nyimpen di harddisk eksternal ya. Kebetulan saya nyimpen di harddisk eksternal. Jadi kita cari saja. Nah, ini file yang saya sudah punya itu ada Windows 10 64 bit GPT full ya nama filenya. Sebentar saya perbesar dulu. Ya, itu ada 10x64 GPT full ya. Full maksudnya sudah saya install beberapa program. Tinggal pakai saja, paling tinggal install drive. Selanjutnya klik kanan recovery. Oke, kita next saja. Kita pilih semuanya. New location ya. Ini partisi yang unallocated yang tadi yang sudah kita bikin pakai mini tool partition wizard ya. Oke, selanjutnya kita accept saja. Kita perhatikan yang sebelah sini ya, itu setting of partition 1 itu nanti agak mirip sama yang di bawahnya. Nah, ini yang di bawahnya setting of partition G ya. Ini mirip sama yang tadi. New location, kita pilih yang unallocated lagi ya. Yang tadi NTFS sudah jadi itu 450 MB, itu nanti jadinya file recovery. Kita accept lagi, next lagi. Nah, ini tinggal yang C yang isinya Windows. Kita new location, yang 2 sudah jadi, kita unallocated lagi, accept, lalu next. Pilih harddisknya ya, ini harddisk 500 GB nya. Ini yang SanDisk itu flash disk saya, yang HGST itu harddisk eksternal ya. Kita pilih yang WDC 500 GB. Oke, next, proses. Untuk langkah ini tergantung dari kecepatan prosesor atau RAM-nya ya. Ini tulisannya sekitar 7 menit. Ini sengaja videonya saya cepatkan biar cepat selesai ya. Ini sekitar 7 menit ya. Tadi kita mulai jam 12.56 itu di pojok bawah ya, 12.56 PM ya. Nanti kita lihat selesainya jam berapa. Sepertinya ini cepat ini, padahal ini cuman prosesor Intel Celeron dengan RAM 2 GB. Jadi semakin tinggi prosesor dan RAM-nya, nanti semakin cepat proses untuk recovery maupun backup datanya ya. Jadi kita tunggu saja sampai nanti muncul tulisan finish ya. Ini tulisan finish. Ini waktunya tadi di awal 7 menit ya. Coba kita lihat ini ternyata berapa menit ya. Tadi kita mulai jam 12.55. Oh, ini sudah sukses ya. Ternyata waktunya ini sampai 12.59 ya, berarti sekitar 4 menit. Nah, setelah itu kita rest. Oke, setelah di restart kita tunggu saja prosesnya ya. Mungkin sekitar 1 atau 2 menit ya. Ini sengaja videonya saya cepatkan juga biar cepat selesai ya. Kita tunggu saja. Getting device ready. Nunggu sampai 100%. Ya, ini sudah muncul ya, WC Surveyor. Itu sebenarnya nama backupan yang saya bikin sih. Bisa kalian ganti. Ini kebetulan pas kemarin ada user ya, user minta install, jadi saya namakan WC Surveyor ya. Ini nanti bisa diganti lah terserah kalian, nama-nama Windowsnya itu gampang. Sekarang sudah masuk ya, sudah mulai masuk Windows. Setelah ini sudah jadi Windows 10-nya. Jadi ini sebenarnya sudah siap pakai ya, sudah siap pakai sebenarnya, cuman ada driver-driver yang belum terinstall. Oke, ini sudah jadi ya. Ini karena saya backupnya
kemarin softwarenya sudah ada ya, jadi ini sebenarnya tinggal pakai seperti yang tadi saya bilang ya. Ini ada software multimedia, antivirus, browser, office dan lain-lain sudah terinstall, tinggal pakai sebenarnya. Cuman untuk lebih nyamannya kita coba cek di device manager ya. Jadi di device manager nanti kita bisa lihat mana saja yang belum terinstall drivernya. Oke, ini kita sampai langkah ini kita bisa cabut flash disknya ya. Ini flash disk saya kebetulan yang dengan tulisannya DLC boot ya, dan tulisannya DLC boot kita keluarkan dulu saja, nggak apa-apa. Untuk hard disk eksternalnya kita keluarkan juga boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa, nggak masalah sebenarnya. Kita masuk ke properties, kemudian device manager, lalu kita lihat mana saja driver yang belum terinstall ya. Tunggu sebentar. Nah, ini biasanya yang ada tanda pentung kuning ya, itu biasanya driver yang belum terinstall, yang tanda pentung kuning itu. Terus biasanya juga driver display adapter ya, biasanya masih umum itu menggunakan Microsoft Basic Display Adapter. Kalau sudah terinstall biasanya nanti namanya jadi Intel HD Graphic atau mungkin AMD Radeon atau apa ya, nanti tergantung chipset laptopnya. Kebetulan yang ini pakai Intel HD, jadi kalau masih menggunakan Microsoft Basic Display Adapter gambarnya nanti putus-putus atau kurang nyaman di mata ya. Jadi sementara itu saja tutorial install Windows 10 ya. Tadi berarti total waktu mungkin sekitar 15 menit, cuman pas proses penginstalannya saja membutuhkan waktu sekitar hanya 4 menit. Nah, ini kita masuk kontrol panel ya, program-program, list program yang sudah terinstall lumayan banyak ya. Oke, terima kasih. Dari saya cukup sekian, semoga bermanfaat. Silahkan subscribe channel saya biar lebih berkembang. Terima kasih.